Kalau Anda mengatakan itu palsu, maka buktikan kepalsuan itu. Ya udah, Anda datang ke penyidik, tunjukkan ini palsu, Pak. Tapi pertanyaannya pembandingnya itu, Pak. Pak Jokowi sangat berhak untuk tidak menunjukkan ijazah itu kepada Roy. Tapi dia berhak untuk menunjukkan dan memberikan ijazah itu kepada polisi kalau polisi meminta. Kalau si pemilik ijazah beranggapan tidak perlu, ya tidak perlu. Tidak ada orang yang bisa memaksa dia kecuali peradilan. Gitu ya. Bang Rahmat, sekarang kita masuk episode terakhir yang agak ngeri-ngeri nih. Yang nggak selesai-selesai soal ijazah. Iya. Apa nih pandangan Bang Rasmano? Karena terakhir malah ada yang ngaku 3 orang pengacara sudah melihat ijazah asli. Wah, macam-macam deh pokoknya. Bagaimana Bang Rasmano melihat kasus ini, Bang? Saya besok kebetulan diundang di salah satu acara TV swasta live. Bahas tentang ijazah Pak Jokowi. Kita juga tadi tahu kok, hari ini ada. Pesan saya, Bang, hati-hati ya Bang, jangan emosian. Enggak. Jadi tadi itu sedang dilakukan gelar perkara khusus. Iya, betul, hari ini tadi. Atas permintaan Roy Suryo CS. Dan untuk segmen pertama tadi sudah untuk klaster 1, masuk nanti ini klaster 2. Ya. Dari penjelasan 2 pengacara Pak Jokowi, Yakub Hasibuan dan kawan-kawan, saya dengarin statementnya. Dari pernyataan pengacara Roy, Saudara Khozinuddin, kemudian Pak Herman Kadir dan kawan-kawan, nah, juga saya dengarin. Nah, ada 2 pendekatan yang berbeda dari 2 orang pengacara ini. Satu, Yakub Hasibuan mengatakan itu ada pemaparan oleh penyidik di depan peserta gelar yang disebut dengan gelar perkara. Yaitu ada khususnya gelar perkara khusus. Istilah kami itu GPsus. Ya. Gelar perkara khusus. Nah, jadi itu tidak dalam rangka eksaminasi. Atau membuktikan semua atau menunjukkan barang bukti. Nah, itu versinya Yakub. Versinya Khozinuddin, di situ tempat kami untuk meminta dibuktikan, ditunjukkan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang paling berwenang untuk memaksa seseorang menunjukkan ijazah? Nah, tentu peradilan. Terus, apakah ijazah itu perlu diperlihatkan kepada publik? Tergantung si pemilik ijazah. Kalau si pemilik ijazah beranggapan tidak perlu, ya tidak perlu. Tidak ada orang yang bisa memaksa dia kecuali peradilan. Nah, pertanyaannya, ini kan kami sekarang dilaporkan melakukan fitnah dan lain-lain. Lah, terus dia lapor kemana? Ke polisi. Polisi penegak hukum. Lalu kemudian polisi minta, mana Pak ijazah asli Bapak? Ya ini ijazah aslinya. Ya silakan mereka cek lab sesuai. Ya. Mereka tanya kampusnya ada. Ini adalah clear. Lalu orang yang selama ini cuap-cuap, wah ini ijazahnya palsu. Ya, kami sudah lakukan kajian ilmiah. Forensik segala macam. Forensik dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, kalau Anda mengatakan itu palsu, maka buktikan kepalsuan itu. Ya udah, Anda datang ke penyidik, tunjukkan ini palsu, Pak. Tapi pertanyaannya pembandingnya itu mana? Iya. Nah, yang kau katakan palsu itu mana ijazahnya itu? Emang kau temukan? Iya. Ya? Atau dia pergi ke Gajah Mada. Lah ini rektor udah ngomong, dekan udah ngomong. Terus kalau rektor sudah mengatakan terbukti bahwa ini adalah benar alumni mereka, terus kita mau percaya sama siapa lagi? Kalau nggak percaya sama rektor, mau percaya sama siapa? Ya, saya pun dilaporkan ijazah palsu begitu juga. Ya ditunjuk rektor, yayasan semua clear. Nah, lalu kemudian mereka bandingkan bagaimana dengan Asrul Sani, Pak Asrul. Dia kan dilaporkan ijazah palsu. Ya, yang melaporkan Pak Asrul Sani enggak cuap-cuap kayak media, kayak mereka. Mereka kan buat kajian ilmiah lah, terbitkan buku lah. Jadi yang mana dulu ini? Belum selesai urusan dengan Pak Jokowi, buat lagi buku tentang Gibran. Ya. Nah, jadi orang berpikir ini orang maunya apa? Maunya apa? Lah inilah menurut saya, karena ini sudah dalam due process of law,
dalam rangka proses hukum yang sedang berjalan, maka sebaiknya ini memang kita dorong ke pengadilan. Karena di pengadilan lah ranahnya untuk mengungkap dan mencari kebenaran material. Kalau di sana bisa dilihat benar atau tidak, minta izin ke hakim, ya. Nanti kan ada banding, ada kasasi juga. Diuji kan, mana aslinya, minta ahli. Hadirkan ahli, cek, pegang ijazahnya itu. Mana yang asli, mana yang palsu. Asli, mana sesuai. Di situ dong. Saya Iklima tidak mengakui tanda tangan kuasa di Mabes Polri, sehingga saya tersangka. Tidak mengakui juga pelecehan seksual. Tidak mengakui juga cabut kuasa. Di pengadilan kita bawa, di tanda tangan Anda tidak. Ini cabut kuasa tidak. Ini datanya chattingan benar semua. tidak. Akhirnya dia nangis dia. Nah, itu. Ya itu tadi. Nah sekarang mereka ingin, ya kubu Roy ini ingin dihentikan. Bagaimana menghentikannya? Kalau alat buktinya 2 sudah cukup menurut penyidik, Lanjut. Nah kalau nanti dianggap ini polisi bermain, kan ada di kejaksaan. Nanti kejaksaan akan nilai ini layak untuk disidangkan P21 atau tidak. Masih ada. Tapi kalau saya Roy dan kawan-kawan, daripada memperdebatkan itu saat ini, mana ijazah asli, mana ijazah asli. Kan begitu ya. Pak Jokowi tidak mau, terus bagaimana memaksa itu? Dia punya hak. Pak Jokowi sangat berhak untuk tidak menunjukkan ijazah itu kepada Roy. Tapi dia berhak untuk menunjukkan dan memberikan ijazah itu kepada polisi kalau polisi meminta. Dan polisi sudah pasti meminta dong. Nah lalu kemudian katanya, oh ini kan sudah disita. Kalau disita mana tanda terima sitanya? Nggak mesti juga harus dikasih tahu kan. Ya kalau tanda terima sita udah kami sita cukup. Iya. Terus ijazah Pak Jokowi mau pinjam lagi. Apakah yang disita boleh dipinjam? Boleh. Boleh dong. Kalau disita udah aku simpan. Udah sita udah pinjam. Boleh lagi pinjam. Sitaan itu dipinjam. Boleh. Sangat boleh. Jadi jangan diperumit. Nah kalau saya tidak ada ruang yang lebih tepat kecuali di pengadilan. Coba Anda perhatiin sidang KIP, ya Komisi Informasi Pusat. Hakimnya menggebu-gebu. Ini Gajah Mada, ini data, ini Bawaslu, ini KPU. Pengecualian gitu ya. Putusannya ditolak seluruhnya. Artinya perdebatan di ruang sidang belum tentu menjadi bukti dan menjadi fakta persidangan. Gitu loh. Nah, jadi sekarang ada katanya di Solo. Solo sudah mengatakan kami berwenang, ya udah tunggu. Iya. Solo nanti meminta itu tergantung majelis. Kalau majelisnya tidak fair, laporkan, ada badan pengawas, ada komisi judisial. Kan rakyat nggak pintar juga kan? Nggak bodoh juga? Ya sudah, kenapa kok? Menurut saya ya harus diperdebatkan demikian rupa. Jadi orang melihat ini, ya yang dipersoalkan ijazah, kenapa kok sampai ke kuburan? Terus belum selesai urusan Pak Jokowi, pergi ke Australia, nyari ijazah Mas Gibran. Ini maunya apa? Satu-satu aja. Saya sih takutnya sebagai... Kalau satu mereka tuntaskan, mereka masuk ke yang satu lagi, orang akan dukung. Betul. Tapi kalau satu belum selesai, ambil lagi satu lagi, orang berpikir, jangan-jangan ini kau gagal, kau pergi ke sini. Jadi kayak tebar jaring, dapat ikan yang mana gitu ya Bang ya? Ini kan bukan menjaring. Iya. Bukan menangguk ini kalau ibaratnya nih kan. Yang saya takutin tuh Bang, sampai titik manapun, ini bukan masalah pembuktian, tapi masalah mencari cara untuk tidak percaya aja gitu loh Bang. Ya itu tadi, menimbulkan kegaduhan publik, menimbulkan ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi, kepada Wapres kita. Ya kalau saya boleh bicara ya, bahasa-bahasa Roy CS ini sekarang termasuk pengacaranya itu udah nggak lagi pakai praduga tidak bersalah, ijazah palsu Jokowi gitu aja. Bukan diduga. Ngeri gitu ya. kali, ngeri. Saya aja yang bilang diduga bisa kena juga. kena, apalagi ini langsung gitu. Cuma karena mungkin belum sampai di pengadilan, belum divonis. Tapi ya semarah manapun kita, tetaplah kita pada frame undang-undangnya itu praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Walaupun dari Suri dan kawan-kawan tersangka, tetap saja berlaku presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Selalu saya bilang begitu. Lex neminem sigit id impossibilia. Ya, tidak boleh kita memaksakan seseorang yang tidak melakukannya menjadi melakukannya, itu impossible. Tidak mungkin. Jadi
Itu dia yang saya kira pikiran-pikiran saya terhadap Kasus ijazah Pak Jokowi, dan sudah 10 bulan juga Iya Bang. kasus ini, dan setelah nanti gelar ini mungkin akan segera dilimpahkan ke Pengadilan ya. jaksa. Jaksa. Mungkin waktu 1-2 bulan di jaksa akan segera disidang. Ya kita tunggu sama-sama. Nanti kan bisa dilihat ijazahnya. Yang pasti semuanya terang benderang Bang ya di pengadilan ya. Sehingga nggak gaduh lagi masyarakat. Saya Oke. kira itu. Bang Rasman, thank you ya. Terima Enaknya ngobrol kasih. sama Bang Terima Rasman kasih itu banyak. nanyanya sekali, jawabannya semua. Terima Nah, kasih. jadi nggak usah Terima banyak-banyak kasih. nanya. Iya, iya. Sekali lagi Bang Rasman, Terima sehat-sehat kasih. terus. Iya. Thank you ya Bang ya. Makasih. Oke pemirsa cumi-cumi.com, jadi ini tadi obrolan kita dengan Bang Rasman tentang banyak hal. Semoga memberi banyak masukan, banyak insight buat kita semua dan menjadi inspirasi positif buat kita. Thank you. Terima kasih.